Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana pada kesempatan kali ini ulun mendapatkan giliran untuk membahas bab barang siapa mencaci masa maka dia telah menyakiti Allah. Bab ke-45. Man sabbad dahra faqad adzallah. Barang siapa yang mencaci masa maka dia telah menyakitinya. Baik. Para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menyakiti Allah taala adalah ia mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Ia mensifati Allah Jalla wa'ala dengan sifat yang kurang. Menganggap bahwa masa itu tidak diatur oleh Allah Jalla wa'ala, padahal Allah Jalla wa'ala yang mengaturnya. Sehingga ia mencela masa itulah yang menjadi penyebab kehidupan ini bisa berjalan antara kehidupan dan kematian. Ia tidak menyandarkan hal itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama halnya dengan mensifati Allah Jalla wa'ala dengan sifat yang kurang. Allah Ta'ala tidak mengatur alam semesta. Itulah yang mereka maksudkan. Dan perbuatan ini merupakan ta'ziyah, mengganggu Allah Jalla wa'ala atau menyakiti Allah Jalla wa'ala. Secara rinci nanti kita akan jelaskan setelah kita memasuki hadis atau dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Baik. Pada bab ini penulis membawakan dua dalil tentang celaan mencela masa. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, mereka adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Wa qalu, yang dimaksud adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka berkata, kehidupan ini, maksudnya kehidupan dunia, illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya. Ya. Kita mati dan hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali
masa. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan akan hal itu. Inhum illa yadhunnun, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Keyakinan mereka ya, yang telah disebutkan dalam ayat di atas, ini merupakan bagian daripada mencela Allah Ta'ala yang mengatur masa. Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa tidak ada yang membinasakan kita, yang menyebabkan seorang itu mati dan meninggal dunia, kecuali ya karena masa. Memang sudah habis masa umurnya. Disebabkan mungkin karena sudah sangat tua, atau mungkin disebabkan karena penyakit dan lain sebagainya. Mereka menyandarkan sebab yang menjadikan orang itu mati, meninggal dunia karena waktu. Kita ini hanya menunggu waktu kapan ajal tiba, dan mereka tidak menyandarkan hal itu kepada Allah Jalla wa'ala yang mengatur masa. Dan ini sudah bagian daripada mencela Allah Jalla wa'ala. Allah tidak dikatakan dan tidak diyakini oleh mereka yang mengatur masa tersebut, yang menjadi sebab utama adanya kehidupan dan kematian. Apa kaitan ayat ini dengan bab kesyirikan? Dikatakan anna sabbad dahr yatadammanu syirk, lianna sabbad dahr idza i'taqada annahu fa'ilun ma'allah fahuwa musyrikun. Apa kaitan bab ini mencelamatan dengan bab kesyirikan? Jawabannya adalah karena ketika seseorang mencela masa dan meyakini bahwa masa adalah yang menjadi penyebab bersama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya kehidupan dan kematian itu semua karena keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia meyakini bahwa masalah yang menjadi penyebab itu semua, terjadi sesuatu, adanya kehidupan, ini merupakan bagian daripada proses kehidupan. Ada yang hidup, ada yang mati, maksudnya ada yang dilahirkan, ada yang meninggal dunia. Ia sandarkan kejadian-kejadian ini kepada masa. Maka pada saat itu dia sedang menggandengkan dan menyandingkan antara Allah Jalla wa'ala yang mengatur alam semesta, yang mengatur kehidupan dan kematian, dengan masa. Maka ini adalah perbuatan syirik. Ini adalah perbuatan syirik. Dan ini kaitan antara ayat ini dengan bab kesyirikan. Bahwa orang-orang yang menyatukan dan menyandingkan bahwa masa itulah yang menjadi penyebab, masa itulah yang menjadi sebab adanya kehidupan dan adanya kematian, karena nanti ada waktunya orang meninggal dunia, dan mungkin di saat yang sama ada yang dilahirkan ke dunia. Ini masa, bagian daripada masa. Nah, mereka itu meyakini bahwa ini semua masa, tidak ada campur tangan Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Baik, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, dari ayat di atas juga dapat kita ambil pelajaran bahwa mencela masa hukumnya diharamkan. Mencela masa hukumnya diharamkan, baik secara langsung atau sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, ya, di mana ia tidak menyandarkan terjadinya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang berikutnya itu sangat jelas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian cela masa, karena sesungguhnya Allah taala lah yang mengatur masa. Allah Jalla wa ala yang mengatur masa. Dan juga ada hadis yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini, diriwayatkan Imam Muslim. Allah Jalla wa ala berfirman, hadis qudsi, yu'dhini ibnu adam yaqul ya khaybatad dahr, fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahr, fa inni ana ad-dahr uqallibu lailahu wa naharahu fa idza syi'tu qabattuhuma. Allah Jalla wa ala berfirman, aku disakiti oleh anak Adam ketika ia mengatakan ya khaybatad dahr. Ini ungkapan untuk mencela waktu, mencela masa. Ya khaybatad dahr, maksudnya adalah ucapan untuk mencela masa. Maka janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan ya khaybatad dahr dalam rangka mencela masa. Kenapa? Karena aku, kata Allah Jalla wa ala, adalah yang mengatur masa. Aku membolak-balikan siang dan malam. Jika aku suka, aku menggenggam keduanya. Maka ayat di atas dan hadis ini menjelaskan tentang terlarangnya mencela masa. Apa sebabnya? Karena Allah Jalla wa ala yang sejatinya mengatur
masa tersebut. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah dan atas takdir Allah, dan semua yang Allah Ta'ala takdirkan mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang bisa menemukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Baik, sedikit melebar terkait dengan hukum mencela masa. Ada 3 rincian hukum mencela masa itu. Yang pertama, bertujuan untuk mengabarkan. Bertujuan untuk mengabarkan. Seperti yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan, terutama yang ulun pribadi sering dapati di Banjarmasin, cuaca panas sampai dikira AC mobil rusak, AC rumah rusak, padahal bukan karena itu, karena memang cuaca panas 33, 34 atau bahkan sampai 35 panas. Kemudian ketika bertemu, misalkan ulun bertemu dengan yang lainnya, panas sekali ya harinya. Nah, apakah ucapan ini disebut sebagai mencela masa? Maka jawabannya tidak. Karena tujuannya adalah untuk mengabarkan dan menyampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 77. Ini dalilnya. Ya. Di sana ada ucapan Nabi Lut alaihissalam, "Hadza yaumun 'asib", yang artinya ini adalah hari yang amat sulit. Apakah ini bagian daripada mencela masa? Maka jawabannya tidak. Ini mengabarkan. Maka jika tujuannya adalah untuk mengabarkan, tidak masuk ke dalam larangan dan keharaman. Bagian daripada yang diperbolehkan. Misalkan cuaca dingin, hujan, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua sifatnya mencela masa dan meyakini dialah pelakunya. Mencela masa dan meyakini dialah pelakunya, bukan bertujuan untuk mengabarkan, tapi memang betul-betul mencela. Ya. Ini gara-gara apa misalkan? Cuaca yang seperti ini, buruk sekali cuaca ini, membuat saya seperti ini. Memang dari awal niatnya untuk mencela. Dan ditambahkan dengan keyakinan bahwa pelakunya adalah ya masa itu sendiri atau keadaan itu sendiri. Misalkan ada hujan deras, hujan badai, sementara dia punya planning, rencana tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan, pertemuan, dan dia meyakini, sudah dia celah, dia yakini bahwa karena cuaca dan masa yang seperti ini yang menggagalkan rencana saya, yang menjadi penyebab kegagalan rencana yang telah dibuat sebelumnya, pertemuan, bisnis dan segala macamnya, itu ia yakini yang menjadikan penyebabnya adalah masa atau waktu atau keadaan, itu cuaca. Maka dia telah jatuh kepada kesyirikan akbar, kesyirikan yang besar. Dia hilangkan keyakinan bahwa yang menjadi penyebab atau yang mengatur ini semua terjadi adalah Allah. Dia meyakini ini semua terjadi karena waktu, masa, cuaca, iklim atau apapun itu, hujan atau apalah. Ini gara-gara ini akhirnya rusak, gara-gara ini akhirnya gagal, gara-gara ini akhirnya macam-macam. Maka jenis yang kedua, mencela masa, diikuti dengan keyakinan bahwa pelakunya adalah masa itu, maka ini adalah kesyirikan yang besar. Yang ketiga adalah masih mencela masa, tapi tanpa meyakini dia pelakunya. Dia meyakini dia tetap meyakini bahwa Allah Ta'ala yang mentakdirkannya. Ya. Maka perbuatan ini diharamkan, dilarang, meskipun tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ya. Memang semua tergantung hati. Semua tergantung hati. Niat menghabarkan, niat mencela dan meyakini ialah pelakunya, atau dia niat mencela tapi tetap meyakini bahwa Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, mengatur segala hal yang terjadi di dunia. Baik, itulah 3 rincian, ya, 3 rincian yang dijelaskan oleh para ulama tentang ketika seseorang menyebutkan hal yang kurang mengenakkan di balik masa-masa yang dia dapatkan. Ini hari yang sulit, ini panas sekali, ini dingin sekali, wah hujan deras atau lain sebagainya. Tapi kalau sifatnya hanya ingin mengabarkan kepada yang lain, maka tidak mengapa. Tapi kalau mencela, dirinci. Apakah dia meyakini bahwa pelakunya adalah masa tersebut, maka dia jatuh kepada kesyirikan yang besar.
Tapi kalau dia hanya mencela tanpa meyakini bahwa pelakunya adalah masa tersebut, maka dia tidak jatuh kepada kesyirikan, tapi jatuh kepada dosa. Ya, dan ini karena hal ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai pada masa tertentu? Tentu ini hal yang sangat wajar dan menjadi hal yang sering kali ditemukan oleh kita. Kita sudah planning, punya rencana macam-macam. Mau ketemu, pertemuan, bisnis, segala macam. Atau mungkin ingin rekreasi bersama keluarga, anak-anak ini mumpung libur, saya mumpung libur, anak libur. Dan hanya cuma 1 hari waktunya, saya mau jalan-jalan nih sama keluarga. Ternyata terjadi sesuatu yang tidak kita sukai. Apa yang kita lakukan? Kita celah, kita buru-buru kan. Terdapat sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya. La tasubbur rih wa idza ra'aitum ma takrahun faqulu. Jangan kalian caci maki angin. Apabila kamu melihat sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan, maka berdoalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirta aw ma amarta wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma amarta bih. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan yang untuknya engkau perintahkan ia. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Saya nggak hafal hadisnya, tapi paling tidak kita fahami maknanya dan kita berdoa dengan kandungan yang ada di dalamnya. Dalam arti ketika kita mendapati keadaan yang tidak mengenakan, masa yang tidak mengenakan, maka berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena bisa jadi sesuatu yang kita benci ternyata itulah yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita. Ya. Mau refreshing dengan keluarga, istri dan anak-anak. Ternyata hujan. Kita menggerutu. Atau mungkin ada masa tertentu yang menggagalkan rencana kita. Wah, marah-marah, ini gara-gara itu. Ternyata baru dapat berita di tempat yang kita tuju terjadi bencana. Ke pantai ternyata ada ombak besar yang naudzubillah menenggelamkan beberapa. Baru kita sadar. Ini menandakan bahwa jangan pernah bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati masa atau keadaan tertentu yang tidak kita senangi, ya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ada kebaikan di balik semua yang Allah taala tetapkan. Baik. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, masih dalam pembahasan ayat ini. Di ayat ini terkandung penjelasan tentang orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka di awal tadi disebutkan waqalu, ya, in hiya illa hayatuna dunya. Dan mereka berkata, mereka ini dikembalikan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Karena orang-orang kufar terdahulu disebut dengan kufar dahriyah. Mereka meyakini, ya, bahwa tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Kehidupan itu cuma satu, kehidupan di dunia. Tidak ada kehidupan selain kehidupan di dunia. Maka wajarlah lihat bagaimana cara mereka menjalani kehidupan ini. Tidak ada aturan, semua dilanggar. Nggak ada istilah hal dan haram, semua baik menurut mereka. Mereka cari sebanyak-banyaknya dunia untuk merasakan kebahagiaan. Karena mungkin mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Ini hanya kesempatan sekali. Ketika divonis oleh dokter bahwa ia sebentar lagi akan mati, apa yang dilakukan dengan waktu yang tinggal sebentar hingga ajal nanti tiba? Ya. Mungkin dia sana minuman keras belikan, hadirkan wanita dan macam-macamnya untuk menikmati hidup di sisa-sisa waktu yang ada. Itulah yang terjadi disebabkan karena mereka mengingkari kematian. Ya. Di salah satu mengingkari hari kebangkitan. Ya, mengingkari hari kebangkitan. Di antara yang menyebabkan mereka mengingkari hari kebangkitan, sebabnya adalah dzan. Ya. Sebabnya adalah dzan. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak mengetahui. Tidak ada ilmunya. Mereka hanya berprasangka
inhum illa yadhunnun, berprasangka bahwa bagaimana mungkin dikatakan ada hari kebangkitan. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa ketika manusia mati, dimasukkan ke dalam alam kubur, akan dimakan oleh cacing. Dan itu dibuktikan ketika ada penggalian ditemukan hanya sisa tulang belulang saja. Atau ada lagi yang cara menghilangkan jejak tubuhnya dengan dibakar, dikremasi, dibakar jadi abu, kemudian terbangkan di udara atau ditaburkan ke lautan. Bagaimana secara akal bisa diterima untuk dibangkitkan kembali padahal sudah tidak ada. Beda halnya kalau seandainya dia dimumikan, ya, diabadikan, dikasih formalin lah, dikasih apa. Mungkin kalau dihidupkan kembali, bangkit, selesai masalah. Terus bagaimana yang dimakan binatang buas? Yang mana daging-dagingnya menyatu dengan daging atau tubuh binatang buas tersebut. Nah, dengan akal tersebut mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Tentunya ini tidaklah benar. Disebabkan karena mereka mengingkari hari kebangkitan dan juga akhirnya mereka mencela masa. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya masa. Kami hanya tinggal menunggu waktu kematian tiba. Setelah itu sudah selesai. Nggak ada kehidupan setelahnya. Ya, tidak ada kehidupan setelahnya. Taib. Keyakinan ini terbantahkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan menyebutkan dalil-dalil yang membantah keyakinan orang-orang kafir tentang tidak adanya hari kebangkitan. Yang pertama, dalil yang pertama yaitu berdalil dengan kebangkitan yang terjadi sebelum hari kiamat. Ini kan mereka mengingkari hari kebangkitan. Nggak ada hari kebangkitan. Kenapa? Mustahil. Maka dibantah dengan dalil yang menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan sebelum hari kiamat nanti. Dunia masih ada, tapi ada hari kebangkitan. Ada hari kebangkitan. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Allah Ta'ala mengatakan, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya, dan ia berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini? Ini kan ada negeri hancur lebur, bagaimana Allah bisa menghidupkannya lagi? Ada kota mati, bagaimana Allah bisa menghidupkannya kembali? Ya. Maka Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Lantas Allah bertanya setelahnya, berapa lamakah engkau tinggal di sini? Maka dia mengatakan, saya tinggal di sini sehari atau 2 hari. Dia merasa dia hanya tertidur saja. Maka Allah mengatakan, bal labitha, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang telah berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Ya, kami akan menjadikan engkau tanda kekuasaan kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ayat ini menjadikan penjelasan, bantahan kepada mereka-mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan menyandarkan ini hanya kepada masa. Enggak pernah terjadi Allah Ta'ala membangkitkan sesuatu yang telah mati, dan itu sebelum terjadinya hari kiamat. Maka begitu pula nantinya pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menghidupkan yang telah mati. Dalil yang kedua, berdalil dengan yang semisal dari hari kebangkitan. Berdalil dengan yang semisal hari kebangkitan. Seperti Allah Jalla wa'ala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-A'raf ayat 57. Ya. Berdalil dengan kembali hidupnya bumi yang telah mati. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 57, wa huwa alladhi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih
hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah tersebut, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Ya, Allah menjelaskan pada ayat ini tentang kejadian yang semisal dengan hari kebangkitan. Ada tanah yang tandus, kemudian Allah Ta'ala kirimkan hujan turun, kemudian dari kejadian tersebut tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang awalnya tandus, kering, tak ada satupun tumbuhan yang ada, kemudian hidup kembali, ya, subur kembali. Maka Allah mengatakan di akhir ayat ini, kadzalika nukhrijul mauta, begitu pula lah kami akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Bantahan yang kedua berdalil dengan kejadian yang semisal dengan hari kebangkitan. Kemudian dalil yang ketiga berdalil dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat dibandingkan hanya sekedar membangkitkan sesuatu yang sebelumnya ada. Seperti pada firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya ayat 104, Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitu pula lah kami mengulanginya. Bayangkan, Allah bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bagaimana hanya sekedar dengan konsep mengembalikan sesuatu yang telah ada. Yang tadinya tidak ada menjadi ada pun mudah bagi Allah Ta'ala. Apalagi hanya sekedar mengembalikan sesuatu yang sesuatu yang ada kembali ada. Sesuatu yang sebelumnya ada menjadi ada. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman tentang penciptaan alam semesta dalam surat Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia, apalagi hanya sekedar mengembalikan sesuatu yang tadinya binasa. Kan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini dalil, bantahan kepada mereka-mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Allah menciptakan bumi, matahari, langit, mudah bagi Allah. Apalagi hanya sekedar menciptakan manusia, dan apalagi hanya sekedar mengembalikan manusia yang telah mati atau telah binasa. Baik. Maka itu bantahan kepada mereka-mereka yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan dengan berdalih akal. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah menjadi abu, yang dagingnya telah menyatu dengan tubuh binatang buas, bisa dihidupkan kembali? Itu sesuatu yang mustahil. Maka dibantah dengan tadi ketiga dalil di atas. Tentunya ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada 4 kandungan dari ayat pertama yang dibawakan oleh penulis, dan ini menjadi kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Ada 4 kandungan ayat, ya, ada 4 kandungan ayat dari ayat yang dibawakan oleh penulis, dan ini menjadi kesimpulan apa yang telah dijelaskan. Yang pertama, itsbatul ba'tsi wa raddu 'ala man ankarahu, yaitu ketetapan adanya hari kebangkitan dan pengingkaran mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Apa dalilnya? Sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ayat di atas juga memberikan pelajaran tercelanya yang menisbatkan kejadian kepada masa. Tercelanya orang-orang yang menisbatkan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta dengan masa, adanya kehidupan, ada kematian, ya. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Ini perbuatan yang tercela. Ini perbuatan yang tercela. Kemudian yang ketiga, anna man nafa syai'an fa huwa mutalabun bid-dalil ala nafihi kal muthbit. Barang siapa yang menafikan sesuatu,
maka dia tertuntut untuk mendatangkan dalil, sebagaimana orang yang menetapkan sesuatu dituntut pula untuk menetapkan atau mendatangkan dalil. Adanya hari kebangkitan, ketetapan adanya hari kebangkitan. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sekarang orang-orang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan, dan mereka menyandarkan ini hanya masa yang menentukan hidup dan matinya seseorang. Mereka yang mengingkarinya dituntut untuk mendatangkan dalil. Dan begitu pula kaidah dalam beragama. Yang ingin menetapkan sesuatu ini ada ibadah, atau yang ingin menafikan sesuatu ini tidak ada ibadah yang mensyariatkannya, maka harus mendatangkan dalil, baik dari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, sebagaimana difahami oleh para ulama. Kemudian yang keempat, an-nadhan la yu'tamad alaihi fil istidlal fil aqaid. Ini penting, bahwa prasangka tidak bisa dijadikan sandaran atau tidak bisa dijadikan dalil dalam permasalahan akidah. Tentang hari kebangkitan ini berkaitan dengan masalah akidah, tidak bisa dijadikan sandaran hanya sekedar sebuah prasangka. Kan mereka menyangka Allah, bagaimana mungkin Allah Ta'ala bisa menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati, yang mana proses kematiannya adalah dibakar, habis, hangus, atau ia matinya karena dimakan oleh binatang buas, ya, atau matinya mungkin dikuburkan tapi habis dimakan oleh cacing. Mereka berprasangka, mengira bahwa Allah tidak mungkin untuk mengembalikan atau membangkitkannya kembali. Maka prasangka itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil landasan dalam permasalahan akidah. Dan begitu pula dalam permasalahan agama yang lainnya, kecuali jika dikuatkan dengan dalil. Nah, ini 4 pelajaran atau 4 kandungan ayat dari ayat yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Beranjak kepada dalil yang berikutnya, berkaitan dengan bahwa mencela masa adalah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan nahar. Wa fi riwayah la tasubbu ad-dahra fa innallaha huwa ad-dahr. Artinya Allah Ta'ala berfirman, anak Adam atau manusia menyakitiku. Mereka mencaci masa padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, janganlah kalian mencaci masa, karena Allah Azza wa Jalla adalah pemilik dan pengatur masa. Baik, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas inti dari pendalilan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi bahwa orang yang mencela masa ketika turunnya musibah dan hal-hal yang ia tidak senangi, sesungguhnya ia sedang mencela Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencela masa ketika turunnya musibah, bencana, atau keadaan-keadaan yang tidak ia senangi, sejatinya ia telah mencela Allah, menyakiti Allah Ta'ala dengan mensifatinya dengan sifat yang kurang. Padahal Allah Jalla wa'ala yang mengatur alam semesta ini, Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu itu terjadi, Allah Ta'ala yang menetapkan sesuatu itu terjadi. Maka hadis ini menjelaskan tentang satu celaan kepada orang-orang yang mencela masa, keharaman orang-orang yang mencela masa, keharaman mencela masa. Dan siapapun yang mencela masa, maka ia telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaitan hadis ini dengan kesyirikan sebagaimana telah disebutkan tadi sebelumnya, bahwa orang yang mencela masa dan meyakini bahwa masa tersebut adalah pelaku atau penyebab terjadinya sesuatu, maka dia telah berbuat keharaman atau berbuat kesyirikan, ya. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama,
bahwa makhluk itu mungkin menyakiti Allah tapi tidak bisa memberikan bahaya kepada Allah. Dua hal yang harus dibedakan antara menyakiti dan memberikan bahaya. Baik. Contohnya, ada seorang raja, presiden, atau pemimpin dikata-katai oleh rakyatnya. Tersakiti apa tidak? Ketika dia mendengar melalui tulisan, video, ada yang share kepadanya. Ketika membaca, mendengar, dan melihat celaan-celaan orang-orang terhadapnya, dia merasa tersakiti apa tidak? Tersakiti. Secara perasaan manusia pasti akan tersakiti. Tapi apakah hal itu mendatangkan madarat bagi dirinya? Yang menyebabkannya tertahan untuk makan dan minum, yang membuatnya tidak lagi mendapatkan tempat tinggal dan tempat untuk berteduh? Tidak. Itulah yang dimaksud. Bisa saja seseorang menyakiti tapi tidak bisa mendatangkan madarat. Maka ini yang dimaksud, bahwa makhluk mungkin menyakiti Allah tapi tidak bisa mendatangkan bahaya dan madarat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang sangat menghinakan. Ayat ini juga menjelaskan tentang manusia mungkin menyakiti Allah Ta'ala, tapi apa? Tidak bisa mendatangkan madarat dan bahaya bagi Allah. Apa dalilnya? Dalam surat Ali Imran ayat 176, Allah mengatakan innahum la yadurrullaha syai'a. Artinya, sesungguhnya mereka sekali-kali tidak dapat memberi mudarat bagi Allah. Nggak bisa memberikan bahaya bagi Allah, nggak bisa. Dan juga dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Yang artinya, wahai hambaku, kamu sekalian tidak akan mampu menimbangkan mara bahaya sedikit pun kepadaku sehingga engkau bisa membahayakanku. Ya. Maka para ulama menjelaskan, di antaranya perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, fal insan yata'adza bi sama'il qabih aw musyahadatihi walakin la yatadarrar, la yalzam min al-adhiyah ad-darar bidzalik, wa yata'adza bir raihah al-karihah kal basali wa thawm wa la yatadarrar bidzalik. Menyakiti atau mengganggu belum tentu menimbulkan bahaya. Karena manusia kadang terganggu dengan suara yang jelek, ya, suara yang bising, dia terganggu, tersakiti dengan hal tersebut. Atau dia tersakiti ketika melihat sesuatu, namun dia tidak tertimpa bahaya. Seperti manusia tersakiti ketika mencium bau yang tidak sedap, bau, ya, tidak mandi berbulan-bulan, ya, berhari-hari tidak mandi, kan tidak nyaman, terganggu dengan hal tersebut, tapi tidak menimbulkan bahaya. Ya, tidak menimbulkan bahaya. Apakah ketika mencium bau tersebut kemudian kita pingsan, terjatuh? Tidak. Kita terganggu, tersakiti dengan hal tersebut. Maka inilah analogikanya antara menyakiti dan memberikan bahaya. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Tadi ada penjelasan bahwa innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, dalam Al-Qur'an disebutkan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ayat ini menetapkan bahwa Allah bisa tersakiti dengan perbuatan manusia. Ya, tersakiti dengan perbuatan manusia. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala mendapatkan bahaya karenanya. Mendapatkan bahaya karenanya. Dan yang dimaksud dengan yu'dzunallah, mengganggu dan menyakiti Allah, adalah perbuatan manusia ketika ia menyandarkan sifat-sifat yang kurang kepada Allah.
menyebutkan sifat-sifat yang kurang kepada Allah. Seperti mereka mencela masa. Pian-pian punya karya, membuat sesuatu, membangun sesuatu. Ya. Kemudian ada yang datang mencela habis-habisan karya pian. Apakah pian tidak merasa sakit hati? Dia nggak mencela saya kok. Yang dicela itu rumah buatan saya. Yang dicela itu karya saya. Kita capek membuatnya, kita capek membangunnya. Ya. Apalagi bangun rumah nih, bangun rumah besar, selesai. Ini rumah apaan nih? Ini gubuk atau rumah? Misalkan. Apakah kita tidak sakit hati? Atau mengatakan, yang dicela rumah kok, nggak saya. Enggak, sejatinya, sebenarnya, ini celaan tertuju kepada yang membuatnya. Maka begitu pula lah ketika orang mencela masa. Orang mencela masa, itu sama halnya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala terganggu dengan celaan-celaan tersebut. Itu sama halnya dengan menyandarkan sifat-sifat yang kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Sempurna, sifat-sifatnya tinggi dan sempurna, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang cacat di dalamnya. Maka itulah yang dimaksud dengan adza, terganggu. Namun bukan berarti adanya bahaya yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, ad-dahr itu bukan nama Allah. Meskipun dalam hadis disebutkan, ya, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan cela masa karena Allah adalah masa. Namun ayat ini tidak menjelaskan bahwa di antara deretan nama-nama Allah adalah ad-dahr. Ya dahr, nggak boleh. Seseorang berdoa dengan ya dahr. Maksudnya nggak boleh. Karena ad-dahr bukan nama Allah, bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penjelasannya? Kenapa dalam ayat ini atau hadis ini disebutkan fa innallaha huwad dahr? Sesungguhnya Allah adalah ad-dahr. Atau dalam ayat ini wa ana dahr. Allah menyatakan dalam hadis kursi, akulah masa. Maka para ulama menjelaskan, yang dimaksud adalah Allah yang mengatur masa. Bukan berarti Allah menyatakan dirinya adalah masa, namanya adalah masa, bukan. Tapi Allah yang mengatur masa. Apa yang menguatkan penjelasan para ulama ini? Kita lihat lanjutannya. Uqallibul laila wan nahar. Aku adalah masa dan aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Malam dan siang masa apa bukan? Masa. Ya. Sehingga tidak mungkin ketika masa adalah nama Allah, Allah yang membolak-balikan nama Allah, nggak mungkin. Sehingga ini menjelaskan bahwa ad-dahr bukan nama Allah. Sehingga para ulama menjelaskan ini untuk menekankan bahwa orang yang mencela masa itu sama hal dengan mencela Allah, karena Allah yang mengatur masa. Ini harus difahami hadis ini, karena ada sebagian yang mungkin memahaminya dengan ad-dahr adalah nama di antara nama-nama Allah. Tidak. Tafsiran dari wa ana ad-dahr fa innallaha huwad dahr maksudnya adalah Allah Jalla wa Ala adalah yang mengatur masa. Dan itu dibuktikan dengan firman yang berikutnya, uqallibul laila wan nahar. Aku yang menggilir antara siang dan malam, yang mengatur masa siang dan malam. Dijelaskan Imam An-Nawawi rahimahullah di mana beliau mengatakan yang artinya, mereka para ulama berkata bahwa hadis ini adalah ungkapan, bukan hakiki. Karena dulu orang Arab suka mencela waktu ketika terjadi malapetaka dan musibah yang menimpa mereka, baik berupa kematian, pikun, kehilangan harta dan lainnya. Lalu mereka berkata, wahai waktu yang sial, atau kalimat yang lainnya mengandung celaan terhadap waktu. Maka berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela waktu karena sesungguhnya Allah adalah waktu. Artinya janganlah kalian mencela perbuatan kejadian, karena apabila kalian mencela pembuat kejadian, terkenalah celaan itu kepada Allah, karena dialah yang membuat kejadian tersebut. Adapun ad-dahr itu sendiri maknanya adalah waktu atau masa.
Dia tidak punya perbuatan, bahkan dia adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makna sesungguhnya Allah adalah adhar, artinya Allah pembuat dan pencipta peristiwa dan kejadian tertentu. Ini penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahr biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Artinya, Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku karena dia suka mencela waktu. Padahal akulah pencipta waktu atau pengatur waktu. Akulah yang menggilir atau mengganti antara siang dan malam. Maka tidak mungkin dalam hadis ini yang membolak-balikan dan yang dibolak-balikan sama. Taib. Tadi dikatakan wa ana dahr, dan akulah adalah masa. Dan Allah membolak-balikan masa. Gak mungkin yang membolak-balikan dan yang dibolak-balikan adalah sama. Ini penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud dengan wa ana dahr bukan berarti Allah Ta'ala memiliki nama masa. Ya, bukan berarti Allah Jalla wa'ala memiliki nama masa, melainkan masa itu adalah di antara makhluk-makhluk Allah. Allah yang mengaturnya, siang, malam, cuaca, hujan, panas, dingin dan berikut dan selainnya. Ya, ini semua penjelasan tentang wa anad dahr, dan aku adalah masa. Dan ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting yang harus kita fahami baik-baik. Karena tidak mudah untuk menetapkan nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kaidah yang harus difahami oleh setiap muslim bahwa menentukan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Tatawaqqafu 'alal kitabi wa sunnah. Selalu dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidaklah menetapkan nama ataupun sifat Allah taala dan tidak pula menafikan sesuatu nama ataupun sifat Allah Ta'ala, melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula apa yang ditetapkan oleh atau apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak ada ayat maupun hadis yang menjelaskan bahwa hal ini ditetapkan ataupun dinafikan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tawakuf, diam. Tidak berani mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, termasuk di dalamnya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti al-jismu. Apakah Allah taala memiliki sifat al-jismu, berbadan, berbentuk? Tapi kita lihat apakah Allah taala mengatakannya ataukah tidak? Apakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya ataukah tidak? Tidak ada, misalnya. Tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan tidak ditemukan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertawakuf, diam. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui akan hal tersebut. Allahu a'lam. Atau paling tidak kita bersikap tengah-tengah. Bagaimana sikap tengah-tengah? Jika sifat itu tidak kita sebutkan, namun kita menyebutkan, hanya menyebutkan. Jika sifat yang Anda sebutkan itu menunjukkan keagungan Allah, maka kita tetapkan. Tapi ketika sifat yang Anda sebutkan itu menunjukkan kekurangan, maka kita nafikan. Tapi apakah ia merupakan sifat Allah? Wallahu a'lam. Ini saking kehati-hatiannya seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah, ya. Tauqifiyah. Dan yang kedua, mengandung kesempurnaan. Mengandung kesempurnaan, ya, dan tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya. Tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya. Maka ketika disandarkan kepada masa, Allah yang mengatur, Allah yang membolak-balikan masa, dan kadang membuat orang-orang mencela masa, karena mungkin ada masa yang buruk dan ada masa yang baik. Tidak mungkin seseorang tidak mungkin dikatakan itu adalah nama-nama Allah, karena nama Allah adalah nama yang sempurna dan terlepas dari adanya cacat, terlepas dari adanya kekurangan.
Nah, ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga kita ulangi kembali, berdasarkan hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa berdasarkan hadis dan juga firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 57, Allah mungkin terganggu dan tersakiti oleh manusia. Kapan itu? Ketika manusia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang, atau dengan menentang, ya. Dan mereka terancam dengan apa? Dengan laknat. Surat Al-Ahzab ayat 57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ini ayat yang menjelaskan tentang ketetapan Allah bisa terganggu oleh perbuatan manusia, ya. Maka Allah melaknatnya dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Tapi meskipun ditetapkan demikian berdasarkan ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yakini bahwa perbuatan itu tidak mendatangkan bahaya, tidak mendatangkan madarat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya Ali Imran ayat 176, innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak dapat memberi mudarat kepada Allah Taala sedikit pun. Dan juga dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wahai hambaku, kamu sekalian tidak akan mampu menimpakan mara bahaya sedikit pun kepadaku sehingga kalian bisa membahayakanku, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa tidak dimaksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwad dahr, sesungguhnya Allah adalah masa. Dan begitu pula firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, wa anad dahr, menunjukkan bahwa Allah memiliki nama ad-dahr. Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah Allah yang mengatur masa. Dan itu ditunjukkan dengan firman-Nya, uqallibul laila wan nahar. Allah, akulah yang menggilir atau membolak-balikan siang dan malam. Dan juga tidak mungkin antara yang membolak-balikan dan yang dibolak-balikan sama. Baik. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah pelajaran atau kesimpulan dari penjelasan yang telah disebutkan berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah tahrim musabbid dahr, diharamkannya mencela masa. Yang kedua, wujubul iman bil qada wal qadar, wajibnya mengimani takdir. Wajibnya mengimani takdir. Yang ketika seorang hamba mengimani takdir Allah Jalla wa Ala, maka tidak ada sikap pengingkaran atau celaan terhadap sesuatu yang telah terjadi. Karena dia iman kepada takdir Allah. Apapun yang terjadi, kehilangan benda tertentu, ya, seseorang terjatuh, kemudian terluka, la samahallah, itu semua telah tercatat dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Dengan keimanannya, dengan keyakinannya, membuatnya apa? Pertama, merasa lapang, dan yang kedua, tidak jatuh kepada dosa dan kemaksiatan seperti mencela masa. Ini buah daripada keimanan kepada takdirnya, kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat hidupnya merasa nyaman, lapang, dan mudah untuk kembali mengarungi kehidupan ini. Ada yang ditinggal oleh orang yang ia sayang, dia terima. Allah bertakdir, ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, pasti ada hal yang baik yang Allah Ta'ala inginkan darinya. Jadi teringat sebuah cerita tentang dunia kepesantrenan, di mana kala itu ada yang salah satu, ini bukan di pesantren yang ada di Kalimantan, tapi ada di luar Kalimantan. Ada salah satu santri yang sebelumnya ia adalah pecandu narkoba. Kemudian mungkin sudah melalui rehabilitasi, sembuh, masuk pesantren untuk menimba ilmu agama.
Ternyata di masa pendidikannya dia kena futur dan akhirnya kembali kepada kebiasaan lamanya. Dan ini menandakan akan bahayanya futur. Hati-hati dengan futur. Ya. Bisa saja manusia itu lemah, imannya menurun. Tapi bukan berarti ia meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan baiknya. Contoh, Ustaz, saya futur belajar, futur ke masjid ilmu. Datang saja. Meskipun di masjid ilmu, ya pikirannya kemana-mana. Meskipun di masjid ilmu, tertidur. Tapi datang aja. Mungkin pada saat itu sedang futur. Tapi kalau sudah futur, kemudian dibiarkan nggak datang, itulah dia bisa akan kembali kepada kemaksiatan atau jatuh kepada kemaksiatan yang baru. Singkat ceritanya, orang ini kembali kepada kebiasaan lamanya. Tentunya ini sangat mengecewakan apa tidak bagi orang tua? Sangat mengecewakan. Allah Ta'ala bertakdir kepada anaknya seperti ini. Kecanduan narkoba. Tapi tahukah sekarang bagaimana masa depannya? Menjadi salah satu pengasuh pesantren. Siapa yang tahu? Itu yang dimaksud dengan iman kepada takdir. Kadang apa yang Allah takdirkan saat ini kepada kita, kepada anak-anak kita, maka bersabar. Apa yang terjadi saat ini memang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, tapi bukan berarti ini menentukan bagaimana nasib yang akan datang. Enggak, masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada perjuangan kita yang harus kita lakukan agar ia menjadi lebih baik lagi. Inilah pelajaran penting. Jangan sampai kejadian ini membuat kita mencela A, mencela B, mencela masa, mencela ini dan itu. Ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Allah Ta'ala yang bertakdir, dan harus yakini baik-baik bahwa tidak ada yang Allah tetapkan, melainkan ada keinginan baik yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada kita. Pahala, kesabaran, teguran agar kita kembali kepada kebaikan dan lain sebagainya. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga, kandungan yang ketiga adalah an-nadar khalqun musakhkhar. Masa itu bukan nama, tapi dia adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Sebagaimana yang sudah disampaikan. Kemudian yang keempat adalah khalqat qad yu'dhunallah bin tanaqqus wala yadurrunahu, ya, bahwa makhluk itu bisa saja menyakiti dan mengganggu Allah dengan tanaqqus. Tanaqqus itu tadi mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Ya, sebagaimana kadang ada orang yang mencela kita, ya, mencela kita macam-macam, membuat lakop-lakop atau julukan-julukan kepada kita lewat media sosialnya, entah apapun itu. Apakah itu langsung membuat kita ketika dia mencela sekali tersayatlah salah satu dari anggota tubuh kita? Enggak. Ya, itu yang dimaksud. Jadi yu'dzunallah bitanaqqus wala yadurrunahu. Ya, makhluk bisa saja mengganggu, mengusik atau membuat tidak nyaman, tetapi bukan berarti memberikan madarat dan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan bab ke-45 tentang barang siapa yang mencela masa, sesungguhnya dia telah mencela Allah dan menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang maaf. Yang berikutnya jika ada pertanyaan dipersilakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.